Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wahidatu Sofiana and I'm a student of English Literature semester 4 from Universitas Islam Sultan Agung. Nah, pada video kali ini saya ingin memaparkan tentang hasil analisis saya terhadap puisi My Life Has Stood Eludedkan karya Emily Dickinson. Pada analisis saya kali ini, saya memberi judul yaitu The Role of God in the Poem My Life Has Stood Eludedkan. Nah, untuk analisis saya pada kali ini, saya menggunakan teori feminisme untuk menganalisis karya sastra ini. Sebelum saya melanjutkan ke analisis lebih dalam, saya ingin memberikan gambaran singkat mengenai apa itu feminist criticism. Jadi, feminisme ini merupakan sebuah serangkaian gerakan berupa gerakan sosial, politik, dan ideologi yang bertujuan untuk mendefinisikan, membangun, serta mencapai sebuah kesetaraan gender dalam semua aspek sosial seperti politik, ekonomi, personal, and social spheres. Nah, dalam kritik feminisme ini tentu melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kritik feminisme ini, salah satunya yaitu Helena Sissus. Helena Sissus ini merupakan warga negara Algeria yang lahir pada tahun 1937. Dan Helena Sissus ini dikenal dengan karyanya yang berjudul The Life of Medusa. Jadi karya The Life of Medusa karya Helena Sissus ini merupakan sebuah karya yang menentang tokoh feminis sebelumnya yang bernama Simone de Beauvoir, yang Simon ini menyebutkan bahwa perempuan merupakan kaum tertindas tanpa adanya ajakan kepada kaum perempuan agar mereka aktif mendobrak budaya patriarki yang saat itu sedang berkembang. Selain itu, dalam karyanya ini, Helena Sissus mengatakan dan memberi dorongan kepada kaum wanita agar mereka aktif melakukan sebuah dobrakan melalui karya sastra, karena Helena Sissus mengatakan bahwa perempuan ini memiliki daya imajinasi yang tinggi. Lantas dia juga berkata bahwa women must write themselves. Women have to put themselves in writing and show it to the world and history. Nah, kita mulai lanjut ke analisis puisinya. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit latar belakang tentang siapa itu Emily Dickinson. Emily Dickinson ini merupakan seorang warga negara Amerika yang lahir pada tahun 1830. Jadi selain karyanya yang berjudul My Life Has Stood Eludedkan yang akan saya analisis pada video kali ini, sebelumnya dia juga memiliki berbagai karya lain yang mengangkat tema-tema yang beragam seperti life, nature, love, science, heaven, hell, bahkan religion. Nah, dalam karyanya ini, Emily Dickinson terkenal dengan karya yang sulit dipahami. Jadi karena karya Emily Dickinson ini sulit dipahami, ini mendorong para pembacanya untuk lebih berhati-hati dalam memaknai kalimat-kalimat yang dituliskan Emily Dickinson pada karyanya. Nah, kita langsung lanjut ke analisis puisi My Life Has Stood Eludedkan. Jadi saya akan menganalisisnya stanza per stanza. Mulai dari stanza yang pertama ini, saya menarik garis besar bahwa Emily Dickinson ini menggambarkan sebuah kehidupan seorang wanita sebelum dirinya menikah. Jadi Emily Dickinson ini memberikan gambaran bahwa wanita itu diibaratkan sebagai sebuah senjata, yaitu pistol atau gun ini. Namun pistolnya ini merupakan loaded gun, yaitu pistol yang sudah memiliki peluru. Ya, dan peluru yang dimaksud Emily ini merupakan sebuah peluru yang disiapkan oleh
seorang perempuan seperti aspek pendidikan, terus politik, religi, dan spiritual. Jadi saat wanita perempuan itu sudah memiliki bekal-bekal yang saya sebutkan tadi, disitulah dia sudah uh, bisa dikatakan bahwa dia siap untuk menjalani kehidupannya. Namun walaupun seorang wanita sudah dibekali dengan hal-hal seperti itu, dia masih harus menunggu seseorang yang datang menjemputnya agar fungsinya tersebut dalam sosial itu bisa digunakan dengan baik. Oleh karena itu, walaupun seorang wanita itu sudah memiliki bekal-bekal tadi, dia masih harus menunggu pinangan seorang laki-laki agar agar seorang perempuan tersebut bisa secara sosial bisa fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan untuk stanza yang kedua ini merupakan penggambaran yang dikisahkan oleh Emily Dickinson tentang kehidupan wanita setelah dirinya dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi wanita dan laki-laki itu setelah menikah dia akan memasuki sebuah sovereignty, yaitu sebuah kehidupan hierarkis rumah tangga di mana seorang laki-laki akan bertindak sebagai kepala keluarga dan wanita tersebut bertanggung jawab untuk melayani sang laki-laki tersebut. Dan untuk melangsungkan kehidupan ini mereka harus bekerja sama. Nah, oleh karena itu ini Emily Dickinson mengatakan bahwa sebenarnya hal seperti itu tidak apa-apa, yaitu dimaksudkan si laki-laki itu memimpin dan si perempuan itu mendukung laki-lakinya. Dan di baris ketiga ini, in every time I speak for him, the mountains greatly play, ini mengindikasikan bahwa sang perempuan ini mengatakan bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak masalah. Namun karena dia ini seorang perempuan yang biasanya anggapan seorang perempuan itu dalam masyarakat dianggap sebelah mata, ini menimbulkan sebuah permasalahan yang digambarkan dengan mountain street. Lalu kita menganalisis di stanza yang ketiga ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dikisahkan oleh Emily Dickinson dalam puisi ini, yaitu dalam sebuah rumah tangga pastinya itu memerlukan kerjasama yang baik antara laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan dengan perempuan sebagai atau gun atau senjata yang digunakan agar kehidupan berumah tangga itu bisa terjadi dengan baik. Dan untuk stanza yang keempat ini merupakan peran seorang wanita yang diibaratkan Emily Dickinson ini sebagai senjata. Jadi saat dalam berkeluarga itu dihadapkan sebuah masalah, dan ketika masalah itu mencapai sebuah keberhasilan, wanita ini berperan untuk tetap menjaga pola pikir sang lelaki agar sang lelakinya itu tidak terjerumus untuk memenuhi hal-hal nafsu saja. Jadi di sini I got my master's hat ini yaitu disebutkan agar wanitanya bisa menjaga pola pikir sang laki-laki. Dan hal demikian itu baik is better than the either ducks deep below to have shared. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa menjaga demikian dari hawa nafsu itu lebih baik. Lalu kita lanjut menganalisis ke stanza yang kelima. Ini merupakan penggambaran yang dikisahkan Emily Dickinson tentang kesetiaan dan ketegasan seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga. Jadi wanita itu dalam rumah tangga pasti akan loyal kepada suaminya, dan dia akan mengatakan bahwa siapapun musuh suaminya itu, maka dia juga musuh sang perempuan itu. Dan bahkan dia mengatakan jika perempuan itu merupakan musuh
musuh yang mematikan. Dan ketegasan di sini perempuan mengatakan jika you stare the second time on whom I like yellow eye or an empathic thumb. Jadi saat wanita sudah bertekad memutuskan sesuatu, maka tekad itu sudah tidak bisa digugat. Nah, kita lanjut ke stanza yang terakhir, yaitu peran laki-laki sebagai penanggung jawab seorang wanita tadi. Jadi di sini mengatakan to I dan he may longer life, he longer must and I. Jadi walau di sini di stanza ini seolah menjadi peringatan bahwa laki-laki sebagai pemegang kedudukan tertinggi dalam keluarga itu harus bertanggung jawab atas semua kelakuan yang dilakukan oleh sang perempuan. Jadi perempuan itu akan sangat berbahaya ketika membuat keputusan. Jadi oleh karena itu perlu dukungan atau sebuah kendali dari sang laki-laki agar keputusan tersebut tidak menimbulkan bahaya untuk rumah tangga mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pistol atau gun di sini yang menginterpretasikan sebagai seorang wanita itu merupakan senjata yang mematikan. Jadi walaupun ini laki-laki menganggap wanita itu sebagai senjata agar dirinya bertahan hidup, tapi perlu diketahui juga bahwa senjata itu akan berfungsi dengan baik sesuai dengan sang pemilik itu menggunakannya bagaimana. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.